Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim ulama, para habaib yang saya cintai, para tuan guru, pengurus masjid serta keluarga besar pengurus masjid, imam, muazzin, bilal, jamaah, bapa ibu, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita selalu belajar untuk mengucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan senang, alhamdulillah. Dalam keadaan susah, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Dalam keadaan sakit, alhamdulillah. Dalam keadaan ditusuk, alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Tak ada penggantinya. Justru ucapan alhamdulillah saat musibah jauh lebih indah dan kemuliaannya di sisi Allah. Karena kita masih berkenan memuji Allah walaupun yang datang dari Allah ujian. Beda ucapan alhamdu ketika senang sama ucapan alhamdu ketika lagi susah, lagi menderita, lagi sakit, lagi diuji, lagi tertekan. Di situ terlihat apakah masih berkenan memuji Allah atau tidak. Makanya orang yang ditimpa musibah kemudian dia alhamdulillah, apa yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba itu? Qala Allah lil malaikah ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Wahai malaikatku, bangunlah rumah di dalam surga untuk hamba itu yang suka mengucapkan alhamdulillah saat musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlahkan rumah dalam surga dan berikan nama rumah alhamdu. Ini hadiah khusus bagi orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mendengar kalau kebiasaan di Indonesia, apalagi ada berita wafatnya fulan, wafatnya guru, wafatnya apa saja, bahkan bentuk tulisan. Tulisannya turut berduka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah mana? Alhamdulillah mana? Yang duluan alhamdulillah, baru inna lillahi. Kenapa alhamdulillah sebelum inna lillah? Tunjukkan keridaanmu terhadap takdir. Tunjukkan keikhlasanmu terhadap ujian yang kita terima. Apapun berita yang kita dapat menduka kita, melukai hati kita, tetap kita berkenan ucapkan alhamdulillah. Saya ditelepon istri, anak jatuh. Agak sedikit, tidak sampai batah, tapi keseliuk tangannya. Sampai dia nangis-nangis. Dia menceritakan kondisinya. Saya bilang, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah. Semua tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi pasti atas izin Allah. Tak mungkin terjadi sesuatu. Jangankan terjadi, ucapan pun atas izin Allah. Tak ada yang bisa bergerak. Dan tidak ada yang bisa menggerakkan apa-apa kalau belum diizinkan oleh Allah. Kita dan dunia dan segala isinya milik Allah. Jangan ada yang merasa diri hebat. Penguasa pun tidak bisa menggerakkan apa-apa kalau belum diizinkan oleh Allah. Makanya jemaah sekalian, ketika kita mendapatkan berita yang membuat kita sedih, yang membuat kita terluka hati, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Karena makna ucapan alhamdulillah ketika respon pertama, sikap pertama dan utama terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Sepertinya apa? Ya Allah, ini ujian darimu, alhamdulillah. Ya Allah, ini takdir darimu, alhamdulillah. Saya masih berkenan memujimu. Berapapun ujianmu, ya Allah, saya tidak akan melepaskan lidahku
memuji-Mu ya Allah. Karena ketika kita memuji Allah hanya di saat senang, saat dapat kelancaran, ada penghasilan proyek berjalan lancar, alhamdulillah, biasa aja. Tak ada bunyinya, tak ada keindahannya, tidak ada tersentuh hatinya. Karena senang, lagi senang. Wajar kalau ucapkan alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Tapi coba, lapar enggak? Lapar. Bisa enggak bilang alhamdulillah? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah, ini keadaan saya. Boleh sedih, boleh meneteskan air mata terhadap musibah. Rasulullah pun menangis. Rasulullah pun sedih. Sampai Rasulullah SAW ketika wafat anaknya Ibrahim, anak bayi masih 6 bulan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Rasulullah? Hati kami sedih, mata kami meneteskan air mata atas perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Kami sangat merasa kesedihan, tetapi kami tidak mau mengucapkan selain apa yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita bisa belajar mengucapkan alhamdulillah ketika musibah dan ujian, wallahi akan Allah ganti dengan ketenangan yang luar biasa. Tenang hatinya, tenang sikapnya, bahkan ucapannya baik. Tak mungkin orang yang tenang, ucapannya tidak baik. Pasti kalimatun tayyibah. Tapi kalau tidak tenang, gelisah, tidak terima kejadian, namuk, marah, emosi, bisa menjadi bermasalah besar. Bahkan bisa mengakibatkan yang lebih besar. Saya pernah kejadian, tapi alhamdulillah saya bahagia karena Allah yang menanugerahkan. Semenjak saya belajar, membiasakan diri, ucapkan alhamdulillah dalam musibah apapun. Apapun musibahnya. Tak pernah alhamdulillah terlalai atau terlupa ucapan alhamdulillah. 4 tahun lalu pernah hilang mobil saya, atau istilah lain dicuri mobil saya. Keluar habis subuh, mobil saya tidak ada di depan pesantren kami di Jakarta, dan pesantren kami di Jalan Raya di Kampung Melayu. Salat subuh keluar, mobil tidak ada. Saya berbaik sangka, mobilnya kemana? Mungkin ada yang bawa adik saya, atau penjaga, atau supir bawa kemana. Kenapa saya berbaik sangka? Saya tidak mau berburuk sangka. Berburuk sangka menimbulkan fikiran yang negatif. Satpam, penjaga, ada posisinya di depan mobil, malah tidur. Baru datang anak dari yayasan, dari dalam, dia turun dari lantai atas, baru dia kasih tahu, kayaknya mobilnya dicuri. Dari mana bisa tahu? Ada di layar, karena ada CCTV. CCTV ada, akhirnya ternampak di layar. Begitu saya sudah meyakini mobil saya atau dicuri mobil saya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhluf li fi musibati, ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala terhadap musibah yang saya hadapi dan ganti yang lebih baik. Begitu saya naik melihat di layar, ada 4 orang. Ambil, bongkar mobilnya, matikan sensornya dan bawa pergi.
Sedangkan satpam tidur di depan mobil. Tidak hampir 2 meter antara dia sama mobil. Tapi mungkin saking khusyuk dalam tidurnya, tak terasa. Sambil ada seorang maling, dia mundar-mandir memperhatikan, terus jangan sambil bangun, tiba-tiba si satpam hilang. Sambil satpamnya datang minta maaf, saya bilang, bukan salah antum. Dan tidak ada salah siapa-siapa. Allah takdirkan, jangan melimbarkan karena takdir menyalahkan orang lain. Allah yang mentakdirkan, jangan kita melimbarkan kesalahan kepada siapa-siapa. Kita harus salahkan diri. Salah saya apa sama Allah? Dosa apa yang saya lakukan sambil Allah berikan ujian seperti ini? Itu yang membuat saya berfikir. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau memang orang maling ini, dia mengambil mobil saya ini, dan dia curi mobil saya, karena betul-betul lagi butuh, lagi ada perlu dirinya dan keluarganya, karena saking susahnya, ya Allah, cukupkanlah mobil saya untuk dia dan keluarganya. Saya ikhlaskan. Tapi ya Allah, kalau seandainya maling ini maling istiqamah, ya Allah, jadikan pencurian ini yang dia lakukan menjadi terakhir dan bukakanlah pintu taubat untuknya. Itu doa saya. 2 minggu kemudian, gara-gara masuk rekaman ini, karena diambil dari CCTV, masuk ke YouTube, heboh di media. Semua wartawan pada datang. Sampai Polda Metro Jaya telefon, polisi semua telefon. Kok hilang mobilnya, kok tidak dilapor? Buat lapor apa? Melaporkan orang tidak merubah takdir. Sudah saya serahkan kepada Allah. Kalau sekarang Bapak sudah tahu, ya udah jalan aja tugasnya. Dicari. Ditangkap orangnya. Ternyata mereka rombongan. Dan ternyata maling istiqomah. Bukti. 35 mobil berhasil dicuri. Dalam hanya 2 bulan. Ini istiqomah kan? Istiqomah. Katanya ketika ditahan sama polisi, tanya, mana mobil Syekh? Katanya jual. Uangnya mana? Saya sedekahin. Kenapa kok sedekahin? Begitu saya tahu ini mobil Syekh Ali Jabir, saya tak berani pakai uangnya. Masya Allah, maling tapi saleh. Saya minta sama Metro Jaya, Kapolda, saya minta dipertemukan. Saya ketemu. Tambah di sosial media, kita berdua. Ada mereka berempat. Saya berbicara sampaikan. Saya tidak mau membahas yang sudah terjadi. Tapi saya berpesan kepadamu, mohon jadikan ini pelajaran. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah ampunimu. Saya harap kamu bertaubatlah. Karena apa yang kamu lakukan ini justru tidak menambah rizki, tapi justru menambah azab dari Allah. Mungkin bisa selamat dari azab di dunia, atau hukum di dunia, tapi tidak akan bisa selamat dari hukum Allah di akhirat. Sampai dia peluk saya dan nangis-nangis minta maaf. Saya bilang jangan minta maaf sama saya. Minta maaf sama yang di atas, sama Allah. Kalau saya tidak ada urusan, saya tidak ada tuduhan apa-apa, sama Allah. Kalau Allah sudah terima pemaafanmu, Allah terima permintaan maafmu, pasti diampuni. Berarti kamu harus usaha terus untuk meminta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya dapat berita, alhamdulillah, beliau alhamdulillah sudah betul-betul taubat. Ya mudah-mudahan. Kita harus belajar meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.